Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Oke, kenalin aku Putri Aisyah Azahra dengan NIM A1011241051. Nah, pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Evi Purwati SHLLM atas tugas UTS yang challenging dan insightful ini. Nah, tugas ini memang bikin kita tuh nggak cuman hafal pasal doang, jadi kita tuh bener-bener bedah nih dapur kedaulatan laut Indonesia. Nah, dan tema kita juga menarik nih, perkembangan hukum laut dan kondisi maritim kita. Nah, oke, ayo kita selami bareng-bareng tentang tema ini. Oke, mungkin kita mulai dari drama yang paling ribet ya teman-teman, yaitu delimitasi batas yang belum final. Jadi bayanginnya kayak gini teman-teman, kita punya rumah nih, gedungan, tapi pagar batas dengan tetangga, misalnya si Malaysia dan Vietnam. Nah, belum dipasang permanen nih, jadi kadang ayam si tangga ini tuh bisa masuk, kadang dia parkir mobilnya nyerempet halaman rumah kita. Nah, di laut ini itu lebih serius ya teman-teman, karena klaim ZEE dan lantas kontennya itu kita overlap teman-teman. Kalau batasnya enggak tegas, siapa nih yang berhak ambil ikan? Siapa yang berhak eksplorasi migas? Makanya negosiasi itu harus gaspol, biar apa? Biar clear teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya apa nih? Apakah UNCLOS 1982 ini cukup nih jadi tameng kita? Jawabannya sangat cukup. Tapi kita tuh nggak boleh lengah nih, karena UNCLOS itu adalah hadiah terindah, karena dia kasih kita status negara kepulauan. Bayangin kayak gini teman-teman, sebelum UNCLOS, laut di antara pulau kita itu kayak jalan umum. Setelah ada UNCLOS ini, semua laut di dalamnya jadi halaman rumah pribadi kita. Itu adalah hal yang powerful banget di Indonesia. Tapi tetap nih ada celahnya guys, yaitu Alki. Di satu sisi kita harus kasih hak lintas damai. Ini kayak kita wajib nih kasih jalan di depan rumah kita gitu. Nah, ini yang harus kita kunci pakai regulasi nasional yang ketat. Biar apa? Biar nggak ada nih yang nyelonong-nyelonong aja, maling-maling di jalur itu. Oke, sekarang kita bahas nih 2 pertanyaan wajib yang jadi fondasi hukum laut. Pertanyaan pertama, apa bedanya perairan pedalaman dengan laut teritorial dan zona tambahan? Oke, ini biar mudah aja ya teman-teman. Gini aja deh, pedalaman itu ruang tamu kita, gak ada yang boleh masuk tanpa izin. Nah, sedangkan laut teritorial itu halaman depan, sampai 12 mil aja nih jaraknya. Kita yang punya tapi tetangga kapal asing itu boleh lewat selama jalannya damai. Nah, zona tambahan sampai 24 mil itu gang depan rumah nih. Jadi kita nggak punya, tapi punya hak buat ngamanin. Jadi misalnya kita ngecek nih kalau ada kapal yang mencurigakan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa konsep negara kepulauan itu super penting buat Indonesia? Oke, jadi jawabannya karena status ini tuh yang mendefinisikan siapa kita, identitas diri kita. Kita itu negara kepulauan, bukan negara pantai biasa. Nah, status ini nih yang membuat laut di antara pulau yang dulunya itu bebas jadi perairan pedalaman atau kepulauan punya kita. Implementasinya, kita tarik garis pangkal kepulauan di titik-titik terluar. Nah, dan semua yang ada di dalam itu 100% wilayah kita. Ini nih yang membuat Indonesia itu punya kedaulatan yang utuh dan enggak terfragmentasi. Baik, sebagai penutup nih, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, diplomasi delimitasi harus gaspol. Dan yang kedua, UNCLOS itu udah bagus,
Tapi regulasi nasional kita itu harus jadi kunci pengaman agar nggak ada lagi nih celah. Dan yang paling penting, laut itu adalah aset masa depan kita, teman-teman. Status negara kepulauan itu modal utama kita buat jadi poros maritim dunia. Jadi ayo mari kita jaga laut ini, karena laut itu bukan cuma air, tapi identitas dan kedaulatan bangsa kita. Oke, dan terakhir ini dia sumber-sumber yang saya pakai. Nah, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah stay tune dengerin presentasi saya, dan tentunya terima kasih banyak atas bimbingan Ibu Dr. Evi Purwanti selama mata kuliah ini. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Have a great day guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.